Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita hidup dan menikmati berbagai macam fasilitas kehidupan. Yang dengan itu sejatinya kita memahami ternyata hidup kita bukanlah untuk hidup, bukan pula untuk menunggu sebuah kematian, melainkan kehidupan, kematian, dan berbagai macam aktivitas lainnya semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pemberi kehidupan. Sebagaimana sering kita meminta kepada Allah, dan bahkan kita ikrarkan setiap waktunya, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup, kematian, dan bahkan seluruh rangkaian aktivitas dalam kehidupan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kita bermohon kepadanya, mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas dalam kehidupan kita senantiasa bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penerimaan yang terbaik dan menjadi amalan-amalan terbaik pula saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam senantiasa tercurah limpah pada suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan kita. Beliau adalah Nabiuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in wa tabi'in at-tabi'in, yang mudah-mudahan seluruh rangkaian salawat yang senantiasa terucap melalui lisan ini menjadi bukti syafaat bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Muslimin, muslimat, saimin, saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk hadir di depan mimbar. Wahdurul mimbar, hadirlah kalian untuk di depan mimbar ini. Walamma irtaqa darajatal ula, tatkala Nabi naik pada anak tangga pertama, beliau kemudian mengangkat kedua tangannya seraya mengucapkan amin. Walamma irtaqa darajatas tsaniyah, berhenti kemudian dan mengangkat kedua tangannya kembali dan mengucapkan amin. Walamma irtaqa darajatas tsalisah, naik pada posisi anak tangga ketiga, beliau berhenti sejenak dan kemudian mengangkat kedua tangannya mengucapkan amin. Sahabat begitu kritis kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Setiap naik anak tangga, kau selalu memberikan nasihat dan wasiat kepada kami. Tapi tidak untuk hari ini. Justru kami melihatnya setiap naik anak tangga, yang kami lihat hanya mengangkat kedua tangan, seraya hanya mengucapkan amin." Maka pada saat itu pula lah Rasulullah SAW menjawab pertanyaan kalangan sahabat-sahabatnya. Tahukah kalian, tatkala aku naik pada anak tangga pertama, naik anak tangga kedua, sampai seterusnya, datanglah para malaikat, terutama malaikat Jibril, mendoakan, pantasnya saya yang mendengarkan mengucapkan kalimat amin. Salah satu di antara redaksi doanya adalah, Bu'dun liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Bu'dun itu diambil dari akar kata ba'id. Ba'id itu maknanya adalah jauh. Konsekuensi orang yang sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mengalami kecelakaan, maka dia akan mengalami kerugian. Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Manakala dia diberi kesempatan untuk masuk pada bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosa seluruhnya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin as'adakumullah, di sini kita bisa pahami bahwa ternyata Ramadan hadir sebagai momentum syahrul mujahadah, momentum untuk berjihad, momentum untuk bersungguh-sungguh. Tercatat secara sejarah, kita sudah mengenal bahwa kemenangan yang diraih oleh Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya di Perang Badar itu tidak lain adalah asbab daripada puasa di bulan Ramadan. Founding Father negara Republik Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya tercatat tanggal 17 Agustus 1945. Itu pun momentum tidak lain adalah Ramadan, saat dalam keadaan berpuasa. Dari kisah ini kita bisa simpulkan bahwa ternyata Ramadan adalah merupakan syahrul mujahadah,
bukan syahrul kaslan atau yang kita kenal dengan bulan penuh dengan kemalasan, karena layaknya dalam keadaan lapar, haus, ya sejatinya banyak di antara kita yang kemudian yang tidak berproduktif untuk melaksanakan aktivitas apapun. Akan tetapi di bulan Ramadan mengingatkan kembali kepada kita dalam satu ayat yang tercantum pada surah Al-Baqarah, tatkala Talut diminta oleh Allah untuk menyeberangi satu sungai, di mana Allah innallaha mubtalikum binahar, menguji para pengikut-pengikut daripada Talut untuk berpuasa. Akan tetapi di antara mereka ada yang meresponnya dan ada juga di antara mereka yang menolaknya. Tapi bagaimana di antara mereka yang meresponnya? Justru sebaliknya, Allah berikan kemenangan untuk melawan Raja Jalut. Disitulah muncul satu kaidah, kam min fi'atin qalilatin fi'atan ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Salah satu di antara redaksi inilah yang mengisahkan bahwa layaknya bulan Ramadan merupakan bulan untuk bersungguh-sungguh, bulan untuk bergerak, bulan untuk melahirkan produktif, atau bulan yang dikenal dengan bulan produktif. Itulah yang dinamakan dengan Syahrul Mujahadah, dan itu ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita yang diberi kesempatan untuk masuk pada bulan Ramadan tahun ini senantiasa mampu memproduksi segala ide pemikiran untuk melahirkan ataupun sumbangsi demi majunya pendidikan yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Taufikum ala fal fistighfafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.